Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi dengan pembahasan One Punch Man, guys. Berhubung ya, chapter terbaru udah rilis di beberapa waktu kemarin, langsung aja Mr. K menuju ke pembahasan soal apa saja yang terjadi pada si botak berjubah ini. So, without continuing lang again, it's time to react new One Punch Man, okay? Let's go! Wisata masa lalu Psychos dan Fubuki. Guys, chapter 176 mengambil judul Epicenter, yang juga berarti epicentrum dalam bahasa kita. Kemudian untuk cover story-nya ya, menunjukkan Psychos serta Fubuki yang masih anak SMA. Well, chapter kali ini memang fokus membahas keduanya. Hal tersebut langsung ditunjukkan dengan memori masa lalu antar dua esper ini yang jadi pembuka cerita. Jadi di masa lalu ya, Fubuki dan Psychos adalah teman dekat, apalagi keduanya tergabung dalam satu organisasi yang sama, yakni Klub Penelitian Supernatural. Terlebih Fubuki menjabat sebagai ketua. So, hobi buat persekumpulan memang udah kebiasaan Fubuki bahkan sejak dirinya masih duduk di bangku sekolah. Semisal di timeline sekarang ya, aura permusuhan Fubuki dan Psychos begitu kental. Maka lain halnya dengan masa lalu. Soalnya Psychos terlihat sangat menghormati Fubuki sebagai ketua, serta menjadikan Fubuki sebagai panutannya. Ia dengan rajin menyampaikan perkembangan klub yang mereka jalani. Mulai dari bertambahnya anggota hingga adanya ejekan dari grup kota sebelah soal pergerakan mereka. Uniknya semua itu tak terlalu ditanggapi serius oleh Fubuki, sekalipun itu terkait kerjasama dengan kelompok Invisible Hand. Lalu penghormatan Psychos kepada Fubuki gak cukup sampai di sana aja ya. Psychos juga memuji kemampuan Fubuki yang katanya di masa itu udah sanggup mengangkat satu truk, berbanding terbalik dengan Psychos yang baru sanggup mengangkat satu orang. Namun ada satu pernyataan menarik nih, bahwasanya kekuatan Psychos terus berkembang, sehingga rasanya gak berlebihan jika tanpa campur tangan Fubuki soal penyegelan di chapter kemarin. Sepertinya Psychos memang bisa lebih kuat dari Fubuki. Ya, semua ini mulai berubah ketika Psychos mempelajari terkait Third Eye alias mata ketiga, kemampuan yang diyakini bisa melihat masa depan. Awalnya Psychos hanya ingin memanfaatkan kekuatan tersebut agar bisa membantu mengembangkan organisasinya bersama Fubuki, termasuk mengalahkan sang kakak Tatsumaki pun sempat disinggung juga. Nah, begitu Psychos memperoleh kekuatan melihat masa depan, Psychos sepertinya diperlihatkan nasib dunia di masa mendatang begitu kelam. Entah apa yang dilihatnya, kayaknya sih ada kekacauan besar yang dimana semua itu diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Maka dari itu di chapter kemarin ada omongan super gila yang disampaikan Psychos, yakni ingin melenyapkan umat manusia. Dan seperti yang kita tahu ya, di next moment ya, apa yang diyakini Psychos ini ditentang oleh Fubuki. Tapi bukan soal kemanusiaan ya, melainkan alasan keegoisan semata. Untuk selanjutnya, Fubuki telah menyegel kemampuan itu. Nah, di chapter kali ini guys juga dijelasin bahwasanya segel dari Fubuki nampaknya gak begitu kuat. Soalnya kemampuan Third Eye sempat bangkit sedikit yang berakibat hilangnya kesadaran Psychos saat reuninya dengan Fubuki. Itu deh yang membuat dia kalah dari Fubuki. Terus momen bikin merinding pun terjadi ketika Fubuki hendak mencari tahu penglihatan seperti apa yang sebenarnya dialami Psychos sampai membuatnya seperti ini. And damn, seketika Fubuki merasakan aura luar biasa mengelilinginya yang digambarkan dengan suatu permukaan. Well, sekilas ini seperti serpian kekuatan dari God, sehingga meskipun cuma secuil udah sukses bikin Fubuki merasakan kengerian. So, karena teringat akan hal itu, Fubuki ingin memastikan lebih lanjut dan menanyakan kepada Psychos apa maksud dari semua itu. Makanya Fubuki mau repot-repot mendatangi Psychos kali ini. Perebutan Psychos. Back ke masa sekarang ya, kedatangan Fubuki ke tempat penahanan Psychos membuat kaget si pria misterius dan beberapa staf asosiasi pahlawan di sana. Si pria misterius telah mengenal Fubuki. Hal ini menandakan bahwa ia cukup mengetahui informasi terkait Esper gak cuma tentang Psychos doang. Sedangkan staf asosiasi pahlawan sempat menanyakan kepada penjaga kenapa Fubuki dan grupnya bisa datang di momen penting ini, karena bagi mereka ya, si topeng misterius dan organisasinya adalah sponsor serta penyelamat finansial. Belum selesai si penjaga menjawab, Fubuki menegaskan untuk siapapun di luar pihaknya ya, agar meninggalkan ruangan. Apa yang dikatakan Fubuki jelas bukan ancaman semata. Dan emang terbukti tak butuh waktu lama ya, gempa mengguncang lokasi mereka berpijak. Rupanya Tatsumaki memang sudah bersiap untuk menerobos masuk. Uniknya, alih-alih panik, seperti orang di sekitarnya ya, Saitama alias si botak menyadari sesuatu perihal kehancuran apartemen kebanggaannya. Yap, memang gak salah sih, apa yang membuat kota Z hancur lebur serta termasuk apartemen Saitama di dalamnya, ada campur tangan Tatsumaki. Saitama paham betul bagaimana pola kerusakan, gemuruh, dan kehancuran yang menjadi ulah Tatsumaki beserta kekuatannya. Ya mau gimana lagi, Saitama gak bakal bisa lupa sama sesuatu hal yang merugikannya. Diskon aja ingetnya minta ampun dia.
So, semisal kalian ingat gimana keselnya Saitama waktu ngobrol sama Garo dan bilang pengen ngancurin dunia, sepertinya keadaan serupa bisa terjadi nih. Saitama bisa punya dendam ke Tatsumaki lantaran jadi dalang hancurnya apartemen tersayangnya. Apakah match Saitama dan Tatsumaki akan segera terjadi? Tapi sebelum kesana lebih jauh, kita kembali dibuat fokus dengan pertanyaan Tatsumaki terkait kenapa dia masih hidup sambil menunjuk Psikos yang tengah tak berdaya. Tanpa ampun ya, Tatsumaki sepertinya berniat langsung untuk membunuhnya dengan menimpakan puing ke arah Psikos. Selanjutnya, baik Fubuki maupun si pria misterius tengah melancarkan kekuatannya. Tatsumaki nampaknya kesal urusan dirinya diganggu, sehingga ia lebih dulu menyingkirkan si pria misterius sampai terpental sambil meneriakkan agar tak ikut campur. Nah, setelah merasa udah beres dengan yang satunya ya, kini Tatsumaki mempertanyakan tindakan Fubuki. Seolah-olah ya, Fubuki ingin melindungi Psikos yang notabene ya adalah monster dan dalang dari asosiasi monster, penyebab kekacauan kota di beberapa waktu lalu. Tanpa menjawab, Fubuki memberi aba-aba bahwa ia dan grupnya akan menahan sang kakak serta memberi waktu agar mereka yang tak berkepentingan untuk melarikan diri. Skenario kakak adik. Sebelum kita punya prasangka buruk lebih jauh ke Tatsumaki, kita kembali dibuat flashback sebentar nih sama Fubuki dan Tatsumaki yang makan bareng. Di sini ya, Tatsumaki sempat membicarakan soal Tsukuyomi, organisasi penelitian supernatural besar yang kerap menjadikan Esper sebagai kelinci percobaan. Dan di masa kecilnya, di sanalah Tatsumaki menghabiskan waktunya guys. So, sebagai pribadi yang tak ingin orang lain merasakan penderitaan sama seperti dirinya, Tatsumaki tak ingin Psikos menjadi milik Tsukuyomi dengan mudah. Perkataannya soal Psikos jadi incaran Tsukuyomi pun tepat, mengingat si pria misterius sudah bilang di chapter sebelumnya. Intinya ya, meski bagi Tatsumaki si Psikos itu monster, ia tetap ingin melindunginya, serta meminta bantuan Fubuki. Perkiraan Mr. K sih, dua adik kakak ini pengen malsuin kematian Psikos dan membuat Psikos tak menjadi tahanan asosiasi pahlawan. Dengan demikian ya, kemungkinan Psikos diserahkan ke Tsukuyomi layaknya Tatsumaki kecil bisa dihindari. Well, cuman skenario yang diharapkan Fubuki dan Tatsumaki ini tak bisa sepenuhnya berjalan mulus, sebab ada si pria misterius di hadapan mereka yang bisa mengganggu. Bahkan si pria misterius menahan laju kaburnya staf asosiasi pahlawan, dan Fubuki kaget melihat pria ini bisa bertahan padahal serangan Tatsumaki cukup telak. Lalu dialog menarik hadir kala Tatsumaki menyindir si pria misterius kalau ada perkembangan dari penelitian Esper buatan. Yaps, Tatsumaki seolah paham dari mana si pria ini berasal, dan berkat perkataan ini ya, kita juga tahu bisa aja si pria ini Esper KW namun tetap berkekuatan mengerikan. Jujur aja, karena Tatsumaki sempat bilang ia jadi kelinci percobaan, Mr. K pribadi berpikir apakah Tatsumaki lebih kuat dari Esper kebanyakan karena eksperimen Tsukuyomi ini. Ya, itu baru asumsi semata sih. Yang jelas Tsukuyomi memberi kenangan kelam bagi Tatsumaki. Oh iya, si pria misterius juga udah menyiapkan langkah dengan merusak CCTV sembari berkata Tatsumaki maupun Fubuki akan jadi souvenir tambahan yang bagus. So, ia menambah targetnya kali ini guys. Nah, di tengah intensinya konflik antar Esper ini, Saitama masih merasa dendam terkait kerusakan apartemennya. Ia memberi label bahwa Esper ini cuma bisa ngancurin barang orang. Saitama kayaknya emang udah gak sabar banget melampiaskan emosinya ke Tatsumaki selaku dalang kehancuran apartemennya. Next, Fubuki menjelaskan rasa senangnya Saitama mau ikut. Fubuki meyakini Saitama yang mengalahkan Garo, monster yang baginya telah melebihi puncak kekuatan. Ia terus menambahkan pujian kepada Saitama karena kekuatan besarnya, serta bagaimana Saitama berpura-pura tak menyadari semua itu. Padahal Saitama bener-bener gak punya ingatan soal pertarungannya melawan Garo, jadi hanya bantahan dah yang ia keluarkan. Well, Fubuki lebih lanjut mengatakan kalau ia tahu Saitama itu sosok yang telah melebihi batas. Perkataan Fubuki ini didasari pengalamannya yang sudah melupakan itu, tapi udah paham perbedaan mereka yang telah mengalaminya. Bisa dibilang sepertinya Fubuki dulu memang ada upaya untuk menembus limiter ya, cuman karena memang prosesnya yang super sulit, ia akhirnya tak bisa mencapainya, namun tetap mengetahui kekuatan itu dan merasakannya dari Saitama. Back to topic, nasib apes menimpa Saitama karena permukaan yang ia pijak terbelah menjadi dua. Saitama jatuh ke dalamnya dan permukaan itu pun tertutup kembali. Ekspresi khas muka datar ala Saitama dan muka kaget Fubuki bikin kocak kejadian ini sih, asli dah. Alhasil Saitama jatuh sampai ke lantai pengurungan monster tingkat Disaster Demon. Ya, para monster ini menyambut Saitama seolah-olah Saitama adalah makanan mereka. Tapi bukannya panik ya, Saitama malah ngedumel soal bisa-bisanya asosiasi pahlawan melihat monster di bawah markas dan mengambil kesimpulan bahwa harusnya bukan jadi perkara semisal ia punya anjing peliharaan atau apapun di apartemen miliknya. Jadi yang patut berbahagia di chapter ini ya adalah Rover dan Superma Ireng, karena sepertinya Saitama abis ini gak bakal takut buat melihara keduanya. Kacau, kacau.
Ya itu dia guys, rangkaian review chapter manga One Punch Man 176 pada kesempatan kali ini. Again, sisi manusiawi Tatsumaki diperlihatkan di sini. Selain perasaan sayangnya kepada Fubuki, di mana keduanya terlihat hubungannya udah membaik dengan ditunjukkan makan bareng di restoran mahal, Tatsumaki tentunya masih memikirkan nasib Psychos agar tak menderita sama sepertinya. Kemudian ya, musuh utama chapter ini sepertinya Tsukuyomi dan si pria misterius. Ditambah God juga masih menunjukkan eksistensinya meski sekilas. So, gimana pendapat kalian terkait chapter ini guys? Coret-coret aja di komentar, nanti Mr. K balas lah. Moga aja. So, see you next time. Adi Sekiranya Melo, stay safe everyone. Salam Animania.